Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Lombok. Ketemu lagi di channel ini. Saya doakan penonton channel ini agar tetap sehat dan selalu dilancarkan semua urusannya. Tak henti-hentinya kali ini saya akan berbagi lagi pengetahuan kepada teman-teman semua mengenai Kerajaan Selaparang Lombok, khususnya tentang sejarah berdirinya Kerajaan Selaparang. Video kali ini merupakan video perdana pembahasan khususnya tentang Kerajaan Selaparang. Sebelum masuk ke videonya, mungkin perlu juga saya terangkan tujuan pembuatan video ini, yaitu hanya sekedar berbagi pengalaman dan pengetahuan guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Apabila ada kesalahan dan kekeliruan karena keterbatasan pengetahuan saya, silakan langsung di komen aja, akan kita perbaiki bersama-sama. Kerajaan Selaparang adalah salah satu kerajaan yang pernah ada di Pulau Lombok. Pusat kerajaan ini pada masa lampau berada di Selaparang, atau sering pula diucapkan dengan Seleparang, yang saat ini kurang lebih berada di Desa Selaparang, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, negara Indonesia. Minim sekali yang dapat diketahui tentang sejarah Kerajaan Selaparang, terutama sekali tentang awal mula berdirinya. Namun, tentu saja terdapat beberapa sumber objektif yang cukup dapat dipercaya. Salah satunya adalah kisah yang tercatat di dalam daun lontar yang menyebutkan bahwa berdirinya Kerajaan Selaparang tidak akan pernah bisa dilepaskan dari sejarah masuknya atau proses penyebaran agama Islam di Pulau Lombok. Disebutkan di dalam daun lontar tersebut bahwa agama Islam salah satunya pertama kali dibawa dan disebarkan oleh seorang mubalik dari kota Baghdad, Irak, yang bernama Asy-Syaikh As-Said Nurur Rasyid Ibnu Hajar Al-Haytami. Masyarakat Lombok secara turun-temurun lebih mengenal dengan sebutan Gaus Abdur Razak. Dia inilah selain sebagai penyebar agama Islam, dipercaya juga sebagai menurunkan sultan dari kerajaan-kerajaan yang ada di Pulau Lombok. Namun, selain dia, Betara Tanggul Nala atau Nala Segara diyakini pula sebagai leluhur sultan-sultan di Pulau Lombok. Betara Nala memiliki seorang putra bernama Denek Mas Putra Panggedeng Segara Katon Rambitan, yang bernama asli Syed Abdurrahman. Dia ini dikenal pula dengan nama Wali Nyato, seorang mubalik dan wali Allah. Kata Nyato artinya nyata. Ia disebut sebagai pendiri Kerajaan Kayangan yang merupakan cikal bakal Kerajaan Selaparang. Namun, karena ketinggian ilmu tarekatnya, maka dia memilih untuk mengundurkan diri
dari panggung kerajaan Kayangan dan kemudian menetap di Desa Rembitan, Lombok Tengah. Sebagai penyebar agama Islam di wilayah ini, Wali Nyato dikenal juga di Lombok dengan nama Datu Pangeran Jajing Sorga untuk menyebarkan agama Islam. Ia mengarang kitab Jatiswara, Prembonan, Lampanan Wayang, Tasawuf, dan Fikih. Dalam proses menyebarkan agama Islam, salah satu media yang digunakannya adalah wayang, sebagaimana yang dilakukan pula oleh Sunan Kalijaga. Adapun bentuk mistik Islam yang dibawanya merupakan kombinasi atau sinkretisme antara mistisme Islam atau sufisme dengan salah satu ajaran filsafat Hindu, yaitu Advaita Vedanta. Kembali ke soal kerajaan Selaparang dan Ghaus Abdur Razak, tidak diketahui secara pasti kapan tepatnya dia masuk ke Pulau Lombok. Namun, pendapat terkuat menyebutkan bahwa dia datang ke Pulau Lombok untuk pertama kalinya sekitar tahun 600-an Hijriah atau abad ke-13 Masehi, antara tahun 1201 hingga 1300 Masehi. Ghaus Abdur Razak mendarat di Lombok Utara yang disebut dengan Bayan. Dia pun menetap dan berdakwah di sana. Dia kemudian menikah dan lahirlah 3 orang anak, yakni Said Umar yang kemudian menjadi Datu Kerajaan Pujut, Said Amir yang kemudian menjadi Datu Kerajaan Pejanggi, dan Syarifah Komariah atau yang lebih terkenal dengan sebutan Dewi Anjani. Kemudian Ghaus Abdur Razak menikah lagi dengan seorang putri dari kerajaan Sasak yang melahirkan 2 orang anak, yakni seorang putra bernama Said Zulkarnain atau dikenal juga dengan sebutan Syekh Abdurrahman atau disebut pula dengan Ghaus Abdurrahman, dan seorang putri bernama Syarifah Latifah yang dijuluki dengan Denda Robiah. Syed Zulkarnain inilah yang kemudian mendirikan kerajaan Selaparang, sekaligus pula sebagai Datu atau Raja pertama dengan gelar Datu Selaparang atau Sultan Rinjani. Sampai di sini sudah terdapat 2 versi, yakni antara Nala Segara atau Betara Tunggul Nala dan Ghaus Abdur Razak yang sama-sama dipercaya sebagai penyebar agama Islam, menjadi cikal bakal Sultan-Sultan Lombok dan pendiri kerajaan Selaparang. Dan pertanyaan yang agak menggelitik kemudian adalah, tidakkah keduanya memang orang yang sama?
Tidakkah yang dimaksud dengan Nala Segara itu sebagai Gaus Abdur Razak dan Wali Nyatu adalah Gaus Abdurrahman? Hal itu masih dimungkinkan mengingat pada masa dahulu seorang tokoh sering kali menggunakan nama-nama berbeda di tempat yang berbeda. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video selanjutnya akan kita bahas lagi sejarah kerajaan Selaparang dengan judul Kejayaan Kerajaan Selaparang.